Film kali ini berasal dari Korea, berjudul The Assassin. Inan merupakan pembunuh bayaran terhebat di era Joseon. Dia akan membunuh siapa saja tanpa ampun, tapi kali ini berbeda, dia harus bersembunyi karena sakit yang diderita. Sedangkan pejabat dan para bandit bekerja sama menguasai warga-warganya untuk menjual opium agar terlilit hutang. Sedangkan Inan terus diburu oleh seseorang yang misterius. Bagaimana alur film ini? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih yang sudah support channel ini, semoga kami bisa selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Inan, pembunuh terbaik di Joseon. Tidak ada yang tahu siapa dia, atau untuk siapa dia bekerja, tapi targetnya selalu mati, hanya masalah waktu saja, tanpa pengecualian. Kali ini dia akan membunuh seseorang dan tanpa butuh waktu yang lama, hanya butuh beberapa gerakan saja dia sudah membunuh semuanya. Bahkan jika korban memohon ampun atau membayarnya lebih besar agar tidak dibunuh pun tetap tak digubris. Dia memiliki penyakit, tabib yang memeriksanya berkata kalau pembuluh darahmu tersumbat dan jantungmu berdebar-debar, tubuhmu tidak mampu menahan jurus tempur, kau bisa mati. Jika ingin hidup lebih lama, berhenti menggunakan jurus tempur dan jangan tidur dengan wanita. Jika ingin tidur dengan mereka, harus pelan-pelan, kau mengerti. Inan meminta penawarnya, tapi tabib berkata tidak ada penawarnya, tapi aku pernah baca ramuan Mawang Cho mampu menyembuhkannya, tapi aku tidak yakin apa itu memang ada. Inan memegang pedangnya, tabib yang melihat berkata apa kau mau membunuhku? Tugas tabib menjaga rahasia pasiennya, lalu dia masuk mengambil beberapa obat untuknya, minum satu kapanpun kau perlu. Tapi jangan terlalu banyak, jantungmu bisa meledak. Saat ini Inan ditemani oleh seorang wanita. Saat menuangkan minuman, Inan langsung melakukan hubungan dengan wanita itu. Di tempat lain tabib didatangi oleh beberapa orang, membuat tabib terpaksa tidak menjaga rahasianya. Saat tahu ada orang yang datang, wanita itu ingin membunuh Inan dan berkata aku memang menyukaimu, tapi harga kepalamu lebih mahal. Inan bertanya siapa yang menyewamu? Apa bedanya? Kau akan mati, ucap wanita itu. Inan langsung melukai matanya dan pergi. Inan menghabisi orang-orang itu dan sekarang dia terus dikejar. Setahun kemudian, dekat Gunung Jangnim di utara, saat tertidur, semua barang dan pedangnya dicuri sekumpulan anak-anak. Inan berjalan mencari angin, lalu melihat beberapa pria mengganggu seorang wanita. Sang wanita meminta tolong, para pria itu menyuruhnya pergi. Wanita itu melawan dan memukul para pria itu. Salah satu pria akan memukul wanita itu, tapi ditahan oleh Inan, dan menyuruh mereka lepaskan wanita itu. Aku akan memberikan uang kepada kalian, lagi pula wanita itu tidak cantik dan terlihat tua. Saat merogoh celananya, ternyata uangnya tidak ada, lalu para pria itu menendangnya. Kupikir kau pandai bertarung, jika kau tidak bisa bertarung, kenapa ikut campur, tanya wanita itu. Kau yang meminta bantuan, ucap Inan. Lalu sampai di kedainya, sang wanita itu memberikannya makanan, dia memakannya dengan lahap. Seorang anak bertanya kepada ibunya, kenapa membawa gelandangan pulang? Ibunya berkata, kalau dia dipukuli, jadi aku kasihan padanya. Anaknya berkata hati-hati kepada gelandangan, mungkin mereka pecandu opium. Tapi setidaknya kau tidak terlihat seperti pecandu, ucapnya sambil menatap Inan. Kenapa kau berbicara seperti itu? Tanya Inan kepada wanita itu. Aku tak ingin anakku tahu kalau aku dalam bahaya. Inan mengucapkan terima kasih atas makanannya, aku akan membayarnya nanti, tapi wanita itu menyuruh Inan mengantarkan makanannya ke meja pelanggan. Setelah mengantarkan makanan, disuruh membersihkan kursi. Ibu dan anak sedang mengamatinya, dan berkata dia pekerja yang baik. Tidak menumpahkan sup sama sekali, itu tidak mudah, dia punya keseimbangan yang baik. Wanita itu menghampirinya dan berkata jika sudah selesai, silahkan potong kayu bakar. Inan hanya melihatnya, lalu wanita itu berkata apa kau tidak mau makan malam, lalu dia pergi memotong kayu bakar. Jika tidak ada tempat tujuan, tinggallah di sini semalam, sangat berbahaya pada malam hari. Aku hanya memberikanmu tempat tidur, jangan coba-coba menyentuhku, ucap wanita itu. Inan berkata, jangan khawatir, itu tak akan terjadi, lalu pergi. Itu agak menghina sepertinya, ucap wanita itu. Di kamar, anak itu berkata kalau ibunya kalau bicara kasar, tapi berhati hangat, dia selalu memberikan gelandangan sepertimu makan, makanya kami miskin.
Buku apa itu? Tanya Inan. Ini buku tentang pembunuh bayaran, pembunuh itu membunuh orang jahat di mana-mana, dan membuat wanita jatuh cinta kepadanya. Membaca buku ini, membuatku memutuskan aku akan jadi pembunuh, aku bisa menghasilkan uang dengan membunuh orang jahat, sangat keren bukan, ucap anak itu. Inan bertanya, bagaimana jika yang dibunuh bukan orang jahat? Sang anak berkata, kalau mereka pasti orang jahat, sampai seseorang menginginkannya mati, tapi jangan beritahu ibuku. Keesokan harinya, Inan keluar menemui seorang tabib dan meminta barangnya yang diambil anak-anak. Lalu tabib itu membawa barang miliknya, saat Inan memeriksa barangnya, uangnya sisa sedikit. Sang tabib berkata, uangnya dipakai membeli makanan ringan oleh mereka, lalu bertanya bagaimana kesehatanmu. Inan melihatnya dan berkata, kau mau cari tahu? Kudengar ada Mawang Cho di Gunung Jangrim, bisa ambilkan beberapa buatku, dengan memberikan sisa uangnya. Ada beberapa bandit yang tinggal di pegunungan, tapi entahlah, aku akan melakukan sebisaku. Saat Inan akan pergi, tabib berkata jangan menimbulkan masalah, hidup yang tenang, banyak orang yang mengejarmu sekarang. Inan bertanya apa boleh aku bekerja sementara waktu di sini. Wanita itu bertanya, apa yang bisa kau lakukan? Lalu Inan membawa 2 mangkok sup dengan senyuman. Apa itu senyumanmu? Tanya wanita itu, kau akan menakuti pelanggan. Aku ajarkan bagaimana tersenyum, ucap anak itu, renggangkan otot wajahmu, dan lakukan ini. Lalu kau senyum, sambil berkata senyum. Kenapa kau tidak tahu cara tersenyum? Tanya anak itu. Apa kau tahu cara pakai pisau? Tanya wanita itu. Di penjara, seorang penjaga membawakan makanan kepada 2 bandit yang akan dieksekusi besok pagi. Makanan itu ditumpahkan di tanah dengan memberikan kode ke bawah tanah. Saat kedua bandit berhasil keluar, dia langsung membunuh penjaga yang tertidur. Seorang pejabat sedang menghukum bawahannya karena masalah gangster yang menjual opium dan perjudian, tapi kenapa tidak ada bukti untuk menangkapnya? Apa kalian disuap? Lalu salah satu membaca surat perintah dari gubernur, berisikan tentang bandit baik Doci yang telah kabur dari penjara, dan sedang menuju Gunung Yangrim, tangkap dia hidup-hidup sebelum sampai ke gunung. Jadi kalian harus menangkap bandit ini, atau kalian semua celaka, mengerti? Di desa sedang dicari buronan, saat akan kembali, ada 2 penjaga yang meminta tanda pengenal, karena dia belum pernah melihat Inan. Aku lupa membawanya, ucap Inan. Pengawal itu berkata, kalau kau harus selalu membawa tanda pengenal, salah satunya berkata biarkan saja dia lewat, dia itu pelayan di rumah sup. Lalu mereka pergi. Cilbok tiba-tiba demam, Inan bertanya, di mana ayahnya Cilbok? Dibunuh oleh bandit saat mengumpulkan herbal, ucap Yawol, di dunia ini nyawa manusia tidak ada artinya. Beberapa orang bahkan menjual anaknya sendiri demi opium, lalu bertanya kepada Inan, pekerjaan apa yang sering kau lakukan? Apa yang menyebabkan? Tapi tidak dilanjutkan saat melihat Inan. Sudahlah kita semua punya rahasia. Cilbok mengingau memanggil ayahnya sambil memegang tangan Inan. Sedangkan di tempat pejabat hakim saat akan buang air kecil, tiba-tiba seorang pria mengancamnya dengan pedang, dan berkata kalau kliennya ingin baik Doci kembali dengan selamat ke keluarganya di Gunung Jangrim. Jika dia gagal kembali dengan selamat atau jika dia ditangkap atau dibunuh, kau dan putramu di Andong yang baru belajar berjalan akan terima konsekuensinya, itu pesan dari kliennya. Lalu dia pergi. Ibang ingin menemui hakim, dan bertanya kepada selirnya apa hakim masih tidur. Dijawabnya tidak yakin, hanya semalam dia bersembunyi di balik selimut seperti melihat hantu. Saat bertemu dengan atasannya, lalu dia bercerita tentang semalam, bahkan mereka bisa tahu anaknya baru belajar jalan, sedangkan aku sendiri baru tahu melalui surat. Sang hakim bertanya kepada pejabatnya, ada apa dengan para bandit ini? Lalu Ibang berkata, kalau Doci adalah saudara dari Baik Ya, bos para bandit, mereka bersaudara mencuri uang dan memasok opium, mereka membunuh orang semudah bunuh tikus. Mereka juga banyak pendekar pedang, bahkan tentara pemerintah takut pada mereka. Jangan cemas, mereka tak akan berani menyakiti hakim. Mereka sudah menyakitiku, lihat, sambil menunjukkan bekas lukanya, aku sangat takut, ucap hakim. Ibang memberikan ide agar hakim agar tidak jaga,
akan kubuat penjaga mabuk, dan para bandit akan tahu harus kemana. Ide bagus, ucap Hakim. Sekarang ini, Ibang menemui para kawanan bandit, salah satu memberikan bayaran kepadanya. Saat melihatnya, dia berkata tidak sesuai kesepakatannya. Salah satu bandit berkata, kalau bosnya akan memberikan banyak waktu berikutnya, tapi jika ada kesalahan, dia akan meminta tanggung jawabmu. Hati-hati, jika Doci tertangkap, kau akan kehilangan lebih dari kesepakatan ini, kau tahu bagaimana bos. Ibang berkata, jika Doci kembali, kau akan tersingkir. Kau tak bisa melawan ikatan darah, ucap bandit itu. Di kedai, Yawol mengajak makan ayam, jadi kita tutup lebih awal, Cilbok butuh ekstra energi. Tiba-tiba datang dua orang bandit dan memakan ayam mereka, ibunya menyuruh Cilbok masuk ke kamar, tapi dia tidak mau. Salah satu bandit yang melihatnya, menyuruh mereka tersenyum, tapi Cilbok tidak tersenyum, lalu memanggilnya untuk mendekat. Cilbok tiba-tiba ingin menusuk bandit itu dan berkata kalau kalian yang telah membunuh ayahnya, tapi pisau itu ditahan oleh tangan si bandit. Ibunya memohon ampun, karena anaknya tidak tahu apa-apa, aku akan melakukan apapun agar anaknya diampuni. Saat mereka ingin memotong lengan Cilbok, Inan menahannya dengan pisau dapur. Pria yang memegang Cilbok tertawa dan berkata kau lebih berani dari yang kuduga, tapi pedangmu tidak cocok. Inan mematahkan pedangnya dengan pisau, lalu melukainya. Bandit satunya lagi melihat dan mengambil pedangnya. Saat akan menusuk, Inan langsung membunuh semuanya. Yawol mengumpulkan mayatnya, lalu Inan berkata setelah dia pergi, laporkan masalah ini, ceritakan kebenarannya. Mengatakan kalau pelayan kami membunuh dua bandit, itu akan membuatku terbunuh, ucap Yawol. Mereka semua terlibat, bandit, pejabat, kau tidak tahu kenapa desa ini penuh dengan pecandu opium. Lalu Inan mengubur mereka berdua. Salah satu bawahannya, melaporkan kalau Doci masih belum tiba. Ibang yang mendengar agak bingung, kemudian dia pergi mencari tahu sendiri di mana bandit itu. Saat berada di kedai makan, Ibang memanggil Sun Hong dan bertanya apa pernah melihat wajah ini, perhatikan baik-baik, dia pasti lewat di sini. Sun Hong berkata, tidak. Ibang bertemu dengan Cilbok di jalan dan membawanya untuk ditanyai, kemudian mereka menggali tempat dua bandit itu dikubur dan menemukannya. Salah satu pejabat panik dan berkata, kita harus membawa semua orang dan bawa kepada Baikga, kita harus menangkap siapapun yang melakukan ini. Ibang berkata, kalau dia dibunuh sekali tusuk dengan pisau dapur, lalu dia pergi menemui tabib dan bertanya. Seorang pria bisa membunuh Doci dengan satu jurus ada di kota, siapa dia? Tanya Ibang. Tabib berkata, aku juga tidak tahu. Lalu Dalgi sudah siap dengan pedangnya dan melukainya. Sudah siap bicara? Tanya Ibang. Lebih baik bunuh saja aku, ucap tabib. Aku akan memotong kaki mereka dan membuat mereka merangkak, itu mungkin akan membangkitkan ingatanmu. Lalu tabib memberitahukan kalau itu Inan. Ibunya khawatir Cilbok sampai sekarang belum pulang, aku akan mencarinya, ucap Sun Hong. Inan menahannya dan dia tahu ada orang lain sedang mengamatinya. Dia menyuruh orang itu keluar, lalu muncul beberapa orang dan juga Ibang. Dia adalah Inan, kalian bisa mati semua jika melawannya, ucap Ibang. Aku tak mengira akan melihat Inan yang terkenal di sini, tenang aku kemari hanya ingin ngobrol. Sun Hong bertanya kepada Ibang, apa yang terjadi pada anaknya? Ibang hanya menjawab dia baik-baik saja, apa kau tahu yang telah dilakukan? Pasti tidak, aku seharusnya membunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Doci. Jika aku tak membunuh kau, Sun Hong dan Cilbok, bos Baikga yang akan membunuhmu. Orang yang kau bunuh adalah adik kesayangannya, bandit tidak berpikir, mereka hanya memukul dan membunuh. Sekarang kau ingin melawan kami, atau menerima tawaranku, tanyanya. Apa tanya Inan? Bunuh Baikga, kau sudah terbiasa kan, pembunuh terbaik Joseon. Inan, aku ingin mengubah permainan, saat ini permainan sangat tidak seimbang. Kenapa harus aku? Tanya Inan. Akhirnya kita bisa bicara serius, kau tidak akan peduli nyawa seorang anak, bagaimana jika aku memberikanmu Malwangco? Sun Hong berlutut memohon kepada Inan untuk menyelamatkan anaknya. Inan menemui tabib dan meminta menceritakan tentang Ibang, lalu tabib menceritakan kalau Ibang dulu kepala pendekar pedang Anbyong, sekarang dia pejabat pemerintahan dan diam-diam mengendalikan pendekar pedang.
Dia menjalankan bisnis judi dan menjual opium agar warga terjerat hutang dan mengambil tanah mereka untuk dijual. Dia juga memeras hakim dan menjadikannya bonekanya, tapi Baik Ga juga kuat, dia selalu mengancam menghentikan pasokan opium, karena itu Ibang ingin membunuhnya. Apa dia akan menepati janjinya kepadamu? Tanya tabib. Jika tidak, akan kubunuh dia, ucap Inan. Jangan meremehkan para pendekar pedang daerah sini. Sekarang Inan sedang menuju ke markas bandit yang diberitahukan oleh Ibang. Apa kau sudah gila, mengirim seseorang untuk membunuh bos, ucap bandit itu. Kau yang bilang, kalau terjadi sesuatu kepada Doci, aku akan kehilangan lebih dari kesepakatan. Aku tidak mau cuma duduk dan menunggu, ucap Ibang. Tetap saja kau tidak boleh melakukan ini, kata bandit itu, saat akan pergi meninggalkannya, Dalgi sudah menghadang mereka dengan pedang yang di tangannya. Ibang menyuruh singkirkan pedangmu, lalu mendekati bandit itu dan berkata, jika kau membantuku, kau akan jadi bos bandit. Di tempat Baik Ga, beberapa wanita sedang menikmati opium dan menemani bosnya. Sedangkan Inan sudah membunuh beberapa penjaga. Saat masuk ke ruangan Baik Ga, Inan menyuruh wanita itu pergi, tapi tak dihiraukan karena mereka sudah mabuk. Baik Ga bertanya, siapa kau? Apa Ibang yang menyuruhmu? Aku tahu hari ini akan datang. Aku bisa melihat, kalau kau berbeda, matamu itu, tapi Inan langsung menusuk perutnya. Baik Ga langsung memukul Inan dengan kepalanya dan melepaskan tusukannya dengan mudah dari perutnya. Lalu mereka bertarung dan akhirnya Baik Ga dibunuh. Ada penyusup, seseorang berkata bos Baik Ga mati. Inan sekarang dikepung oleh kawanan bandit dan akan membunuhnya. Karena Ibang sudah memberitahukan kepadanya kalau dia memang pembunuh hebat, tapi dia terluka dan hampir mati, suruh anak buahmu menyerang bersamaan. Inan yang melihat Ibang sudah tahu, kalau dia tidak akan menepati janjinya. Lalu para bandit mulai menyerangnya. Inan kelelahan dan kesakitan, Ibang mendekatinya dan berkata, aku tidak percaya bisa menangkapmu. Jangan salahkan aku, seseorang menginginkan kepalamu, apa kau kesal? Apa kau pikir aku akan mengambilkanmu mau Wangco? Aku bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya. Inan yang ingin menyerang Ibang, dilumpuhkan oleh Daegil dan pingsan. Pergilah menjadi bos, apa yang kau tunggu? Ucap Ibang kepada bandit itu yang masih kaget. Yawol melaporkan kalau Inan sudah ditemukan. Kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos. Di tempat lain, Inan sedang diikat dengan rantai, seseorang datang disuruh Ibang untuk memotong tumitnya. Lalu mendekati Inan dan memegang kakinya, dan berkata sangat menyenangkan membunuh anak itu karena dia lembut, dia keras kepala, karena dia menolak melaporkanmu, jika dia jujur, mungkin dia akan hidup. Sekarang serahkan kakimu, tiba-tiba Inan menendangnya, lalu menguncinya dan menggigit lehernya sampai meninggal. Kau pembunuh terbaik di Joseon, aku tidak bisa mengakhirinya seperti ini, kata Dalbi. Kau pikir bisa menang, ucap Inan. Aku belum pernah kalah, meski kalah aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi setelah kematian. Baiklah aku akan mengakhiri dalam 10 jurus, itu lebih adil, takkan lama. Setelah Inan melepaskan ikatannya, dia bersiap-siap. Akhirnya Dalbi tewas, lalu Inan mencari Chilbok dan menemukannya sudah meninggal, lalu membawanya kembali. Ibunya menangis melihat Inan membawa Chilbok. Sun Hong menceritakan kalau dulu ayahnya ingin menamainya Mutal, tapi aku menamai Chilbok, aku ingin hidupnya lebih baik dari kami. Tapi itu tidak mungkin untuk zaman sekarang ini, bahkan bertahan saja sulit. Jika aku dulu menamainya Mutal, mungkin dia akan hidup lebih lama. Semua orang akan mati, mungkin hari ini atau besok, ucap Inan. Kau benar, nyawa manusia tidak ada artinya di dunia ini,
mereka juga harus mati, agar adil. Lalu Sun Hong mengeluarkan sisa tabungannya untuk Cilbok, tapi sekarang tidak ada gunanya. Aku akan memberikan semuanya untuk menyewamu, bunuh semua pembunuh Cilbok, bunuh semua yang terlibat. Inan merenung sambil memikirkan cara tersenyum yang pernah diajarkan Cilbok. Ibang melihat Dalgi sudah tewas, dan Yawol sudah tiba untuk membawa Inan, tapi dia sudah pergi. Dia mungkin belum jauh, kita akan menangkapnya, ucap Ibang. Jangan khawatir, aku mengenalnya dengan baik, dia akan kembali, kata Yawol. Tiba-tiba Hobang berlari dan memberitahukan, kalau Chun Sop dan anak buahnya kemari ingin menyerang. Ibang bertanya kepada Yawon apa mau membantunya. Aku akan membantumu, ucapnya. Para bandit sudah berada di depan kediaman Ibang, sedangkan di dalam juga sudah siap siaga. Para bandit berteriak untuk buka gerbang, salah satu bawahan Chun Sop mengatakan untuk hancurkan pintunya saja. Tapi Chun Sop berkata, mungkin mereka takut dan akan membuka pintunya, lalu aku akan masuk dan mengatakan kalau aku adalah bosnya. Tapi ternyata sampai malam tiba, pintu tetap tak terbuka, lalu Inan yang berada di belakang, membunuh semua para bandit tanpa sisa. Sedangkan Ibang dan yang lain bingung karena ada perkelahian di luar gerbang, saat salah satu prajurit memeriksa semua para bandit sudah tewas. Inan memakan semua obat yang pernah diberikan kepada tabib, dan Inan setuju membantu Sun Hong dengan bayaran 1 koin. Lalu mulai membunuh semuanya. Yawol yang memiliki sihir membuat Inan tak berkutik. Saat berada di depannya, Yawol berkata kalau kliennya ingin kau hidup. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu, lalu menusuk Inan. Inan berusaha bangkit, lalu menusuk Yawol kembali sampai tewas. Anak buahnya ketakutan, tapi Ibang berkata siapa yang mundur, akan kubunuh, sekarang dia lemah, bahkan tidak bisa berdiri tegak. Aku akan memberikan 20 koin emas bagi siapa yang bisa menusuknya. Inan tetap membunuh anak buahnya satu persatu membuat Ibang ketakutan dan kabur. Di pintu belakang, sudah ada tabib yang akan melawannya. Ibang kabur ke tempat lain, tapi sial dia ditusuk oleh Sun Hong. Nyawa dibalas dengan nyawa, itu baru adil. Inan tetap membunuh semuanya sambil batuk darah, dia disewa membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian Cilbok. Dia tak akan membiarkan siapapun hidup, tidak tahu berapa banyak yang tewas hari itu. Tapi sejak itu tidak ada lagi pendekar atau bandit yang terlihat. Dan penduduk desa dibebaskan dari opium dan hutang, dan malam itu dikenal sebagai malamnya pembunuh bayaran. Para penduduk bertanya apa Ibang sudah mati, karena Su Hong sudah menikamnya. Dan ternyata Ibang masih hidup dan bersembunyi. Salah satu warga bertanya kondisi Inan, apa dia selamat? Dia terluka parah, bahkan dia menggunakan semua obatnya, jantungnya tidak kuat. Kami coba menyelamatkannya, tapi tubuhnya antara hidup dan mati. Saat sedang sendiri, Ibang dan anak buahnya menghampirinya dan bertanya di mana Inan. Dan ternyata ini jebakan, di belakang Ibang sudah ada Inan yang menunggu. Setelah bandit tidak ada, penduduk bisa naik gunung dan menemukan Ma Wangco. Inan bertanya siapa yang ingin aku mati, Ibang berkata akan mengantarkan jika kau mau mengampuniku. Tidak perlu, aku akan mencari sendiri, lalu Inan membunuh Ibang.